Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Eka Purwatiningsih dengan nomor induk mahasiswa 201101010031. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifatul huruf. Nah, sifatul huruf di sini terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama sifat yang berlawanan atau lazimah. Yang kedua, sifat yang tidak berlawanan atau aridoh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat yang tidak berlawanan. Yang pertama adalah as-sofir, al-qalqalah, yang ketiga al-lin, al-inhiraf. Selanjutnya yang kelima at-takrir, yang keenam at-tafashi, yang ketujuh istitolah, yang terakhir gunnah. Yang pertama as-sofir. Secara bahasa adalah suara yang menyerupai suara burung atau siulan. Secara istilah adalah desis yang muncul karena suara melewati jalur sempit pada tempat keluarnya huruf. Cara bacanya terdapat desisan atau berdesis. Hurufnya di sini terdapat 3, yaitu shod, zai, dan sin. Contohnya az-zuhruf. Nah, contoh lain terdapat pada surat Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas sirotol mustaqim. Jadi ketika melafalkan huruf shod dan sin, ada desisan yang keluar. Yang kedua, qalqalah. Secara bahasa adalah pantulan atau bergoncang. Secara istilah adalah membunyikan huruf dalam keadaan sukun atau diwakafkan dengan pantulan atau goncangan yang setelahnya menekan kata mahraj atau hurufnya. Hurufnya di sini terdapat 5, yaitu qaf, to, ba, jim, dan dal. Qalqalah di sini terbagi menjadi 2 macam, yaitu qalqalah sugro atau kecil, yaitu jika ada huruf qalqalah yang berada di tengah lafal atau harokat sukun. Cara membaca qalqalah sugro ini yaitu dipantulkan dengan tidak terlalu kuat. Contohnya yaj'aluna, yaqta'u, aj'lu, adro, seperti itu. Yang kedua, qalqalah kubro atau qalqalah besar, yaitu terdapat apabila dalam satu lafal terdapat huruf qalqalah yang berharokat hidup atau tasydid lalu diwakafkan pada akhir kalimat. Contohnya yaitu surat Al-Lahab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naron dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Jadi ketika kita membacakan watab itu dimatikan karena ditahan lalu dipantulkan karena huruf ba-nya ini pendek, yaitu dengan ditahan kemudian dipantulkan watab, seperti itu. Yang ketiga al-lin atau al-lain. Nah, secara bahasa adalah lunak atau lembut. Secara istilah adalah membunyikan huruf dengan lunak atau lembut sewaktu keluar dari mahraj. Hurufnya ada 2, yaitu waw sukun dan ya sukun. Contohnya terdapat pada surat Al-Quraish, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi quraish ilafihim rihlatasyita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi ketika kita membacakan waw sukun atau ya sukun itu lunak atau lembut. Yang keempat al-inhiraf. Secara bahasa adalah menyimpang atau condong. Secara istilah adalah suara huruf yang condong karena mengalir tidak sempurna yang disebabkan oleh jalannya dihadang oleh lidah. Hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Contoh balla, bal, marro, gofarta. Yang kelima at-takrir. Secara bahasa adalah bergetar.
secara istilah adalah bergetarnya ujung lidah dengan getaran halus yang diakibatkan dari sempitnya tempat keluar huruf. Hurufnya yaitu hanya satu, huruf ro. Contoh, marro, gofarta. Contoh lain, ketika kita membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi, ketika melafalkan huruf ro, ujung lidah pada punggung lidah ini menempel pada gusi atas. Yang keenam, at-tafashi. Secara bahasa adalah menyebarkan suara atau angin. Secara istilah adalah menyebarkan suara dari tempat keluar hurufnya hingga membentur dinding bagian dalam gigi-gigi atas dan bawah. Hurufnya hanya satu, yaitu sin. Contoh, syuhada, as-sayutun, syarik, tashtaru. Jadi ada suara angin yang keluar. Yang ketujuh, al-istitolah. Secara bahasa adalah memanjangkan. Secara istilah adalah memanjangnya mahroj dot dari awal sisi lidah hingga akhir yang bersambung pada mahroj. Bacanya adalah terdapat desisan atau berdesis. Hurufnya hanya satu, yaitu dot. Contoh, do, di, du, bad. Jadi memanjang. Do, di, du, bad. Yang terakhir adalah gunnah. Secara bahasa adalah berdengung. Secara istilah adalah memanjangnya ujung lidah dalam mahroj. Hurufnya hanya ada mim dan nun. Contohnya, amma, anna, innahu. Jadi berdengung ketika melafalkan amma, seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.